Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C kelompok 5 akan mempresentasikan yang beranggotakan saya sendiri, Prasetya Ariwibowo, dengan NIM 122-2062 bersama teman saya. NIM 1222. Saya Dila Ardiani dengan NIM 122200077. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami pada studi kasus di UMKM Bengkel Mitra Logam di Sukabumi. Ini merupakan isi dari presentasi. Yang pertama ada tujuannya, profil UMKM, dokumentasi, pengolahan data yang berisi alat dan bahan, prosedur pembuatan, flowchart, dan part drawing, lalu lanjut ke analisis, kesimpulan, dan diakhiri dengan saran. Tujuan survei yang pertama, mengetahui kegiatan manufaktur yang terdapat pada UMKM Bengkel Mitra Logam. Kedua, mengetahui berbagai produk yang dihasilkan oleh UMKM Bengkel Mitra Logam. Ketiga, mengetahui dan menganalisis proses dalam pembuatan salah satu produk yang dihasilkan oleh UMKM Bengkel Mitra Logam. Selanjutnya ada profil UMKM Bengkel Mitra Logam, di mana Bengkel Mitra Logam ini merupakan bengkel yang bergerak di bidang jasa manufaktur yang didirikan oleh Pak Ujang pada tahun 2011 yang berlokasi di Jalan RA Kosasi, Harempoi, nomor 247, Kota Sukabumi, di mana Bengkel Mitra Logam ini menerima berbagai macam jasa proses manufaktur yang meliputi penempaan, pemotongan, pembubutan, penyekerapan, pengelasan, hingga pengeboran. Di mana produk yang dihasilkan berupa part mesin seperti aspiring, bushing, kipas blower, as dari mesin molen, dan sebagainya. Selanjutnya ada dokumentasi Mitra Logam, di mana di sebelah kiri atas itu ada hasil produksi bushing kipas blower, kemudian di bagian bawah ada aspiring, di mana pada ini kita menggunakan aspiring, kemudian di tengah itu ada dokumentasi dengan Pak Ujang selaku pemilik bengkel, kemudian pada bagian kanan ada dokumentasi mengenai tempat kerja yang digunakan untuk melakukan proses manufaktur. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan aspiring, yaitu ada mesin bubut horizontal, mesin sekrap horizontal, mesin bor meja, pemotong besi manual, kemudian ada besi lunak, mata bor, kunci cak, kunci pas, kemudian ada jangka sorong, ada mikrometer, dan kuas. Dan alat pelindung diri yang digunakan ada sarung tangan dan juga. Selanjutnya adalah prosedur pembuatan aspiring, itu melalui 4 proses manufaktur, yaitu kerja bangku, pengeboran, pembubutan, dan penyekerapan. Yang pertama, dalam pembuatan aspiring adalah perlu menyiapkan semua peralatan dan bahan yang diperlukan. Yang kedua adalah memakai perlengkapan alat pelindung diri, seperti sarung tangan dan kacamata safety. Untuk proses yang pertama dilakukan adalah kerja bangku, yaitu menggunakan pemotong besi manual. Yang pertama adalah meletakkan besi lunak yang akan dipotong pada dudukan besi. Itu besi lunak awalnya itu memiliki panjang 8.000 mm dengan diameter 63 mm. Besi lunak tersebut akan dipotong menjadi ukuran 100 mm untuk satu produk aspiring. Selanjutnya masuk ke pengeboran. Yang dilakukan pertama adalah memasang benda kerja pada ragu mesin bor meja, kemudian menentukan titik tengah pengeboran. Selanjutnya adalah melakukan pengeboran dengan mata bor 5 mm hingga kedalaman mencapai 5 mm. Pengeboran ini dilakukan menggunakan mesin bor meja. Selanjutnya untuk masuk ke pembubutan, maka perlu melepaskan benda kerja dari ragu mesin bor meja. Untuk proses pembubutan sendiri, bengkel menggunakan mesin bubut horizontal, di mana sebelum melakukan pembubutan, mesinnya itu harus diukur sesuai parameternya. Nah, yang kedua itu memasang benda kerja pada ragum atau cak mesin bubut. Selanjutnya adalah melakukan pembubutan rata guna mengurangi diameter dari yang awalnya 63 menjadi 60 mm. Lalu melakukan pembubutan muka guna mengurangi panjang, yaitu yang awalnya itu mempunyai panjang 100 mm menjadi 94 mm. Setelah itu melepaskan benda kerja dari ragu mesin bubut dan melanjutkan ke proses penyekerapan. Proses penyekerapan sendiri sama seperti mesin bubut, yaitu pertama mengatur mesin sekrap sesuai parameter yang telah ditentukan.
Kedua, memasang benda kerja padiragum atau cak mesin scrap. Yang selanjutnya adalah melakukan penyekrapan sepanjang 20 mm dengan kedalaman 10 mm pada salah satu bagian ujung benda. Selanjutnya, sama melakukan penyekrapan lagi sepanjang ukuran yang sama seperti tadi, 20 mm dengan kedalaman 10 mm pada bagian sisi bawah dari yang telah disekrap tadi. Selanjutnya itu melakukan penyekrapan yang sama pada ujung yang lainnya, yaitu ujung di kanan atas dengan kanan bawah ini. Setelah penyekrapan selesai, maka bisa dilepaskan benda kerjanya dari ragum mesin scrap. Lalu melakukan inspeksi pada aspiring yang telah jadi, ini foto produk jadinya, dengan melakukan pengukuran. Setelah itu, perlu membersihkan scrap, sisa pengeboran, pembusuhan, dan penyekrapan pada mesin. Dan selanjutnya adalah mengembalikan semua peralatan serta APD yang telah digunakan ke tempat semula. Ini adalah flowchart-nya, di mana urutan flowchart ini sama dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini adalah part drawing-nya dari aspiring yang diproduksi oleh bengkel Mitra Logam. Masuk ke analisis pada proses pembuatan. Sebelum kita masuk ke dalam 4 proses yang dilalui, maka kita harus memperhatikan penggunaan alat pelindung diri. APD yang digunakan di sini ialah sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk menghindari panas saat melakukan proses manufaktur. Dan kedua ada kacamata safety. Ini untuk melindungi area mata dari bahaya pada saat proses manufaktur. Nah, bahan baku yang digunakan di sini adalah besi lunak dengan ukuran 8000 mm. Masuk ke proses pertama, yaitu melakukan pemotongan dengan estimasi waktu kurang lebih 3 menit. Kedua, yaitu proses pengoboran. Di sini kita mengebor dengan kedalaman 5 mm untuk meletakkan senter bubut agar pas pada saat penggunaan mesinnya. Lanjut ke yang ketiga adalah proses pembubutan. Pada proses ini, jenis pisau yang digunakan adalah HSS dengan pahat Widya. Dengan tujuan untuk proses pembubutannya lebih kuat dalam proses pemakanannya, yang membutuhkan estimasi waktu kurang lebih 15 menit. Selanjutnya, proses penyekrapan. Di sini kita menggunakan jenis pisau end mill dengan estimasi waktu kurang lebih 30 menit. Sebelum mengakhiri proses pembuatan ini, kita harus melakukan inspeksi dengan tujuan apakah benda kerja atau barang produk layak atau tidak. Nah, kendala yang ditemukan pada proses pembuatan ini ialah mesin terkadang macet sehingga perlu pembuatan ditunda karena mesin harus diservis atau diperbaiki sehingga estimasi waktu menjadi lebih lama. Yang kedua ada mati listrik. Ini juga menghambat dan mengakibatkan proses penundaan pada proses manufaktur sehingga waktu pun menjadi lebih tambah. Selanjutnya ada kesimpulan dari survei UMKM yang telah dilakukan dapat disimpulkan. Yang pertama, bengkel Mitra Logam merupakan bengkel yang bergerak di bidang produksi manufaktur. Kedua, produk-produk yang dihasilkan bengkel Mitra Logam berupa aspiring, pusing kipas blower, as dari mesin molen, dan sebagainya. Ketiga, dalam membuat produk aspiring diperlukan beberapa proses manufaktur seperti pemotongan, kerja bangku, pengeboran, pembubutan, dan penyekrapan. Keempat, estimasi waktu dalam pembuatan aspiring memerlukan waktu kurang lebih 53 menit hingga 60 menit. Kelima, dalam selang waktu tersebut harus tetap memperhatikan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja K3. Yang terakhir, hasil produk yang akan didistribusikan harus melalui proses inspeksi terlebih dahulu untuk memastikan. Yang terakhir adalah saran, di mana kelompok kami yang pertama itu memberikan saran berupa alat pelindung diri yang digunakan itu seringkali tidak lengkap, sehingga bengkel perlu melengkapi sebagai antisipasi berbagai macam sumber bahaya. Yang kedua adalah pekerja yang ada memang cukup ahli dalam pengoperasian mesin, tapi perlu diperhatikan kembali mengenai ketelitian untuk ukuran produk yang dihasilkan, karena pada saat proses produksi itu tidak diberi tanda, sehingga benda kerjanya itu belum tentu ketelitiannya pas. Dan yang ketiga adalah bengkel bisa menambah sumber tenaga seperti diesel, bensin. Gunanya itu untuk menghindari pada saat mati listrik sehingga proses produksi akan tetap berjalan. sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.